Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu, Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Lalu kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Tetapi Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Kita semua mengimani firman Tuhan bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah dan dia akan kembali menjadi tanah sesudah mengakhiri kehidupannya. Tetapi di sisi lain Tuhan mengatakan bahwa ketika dia menciptakan manusia, dia berupaya agar ciptaannya itu menjadi imago Dei. Dia menjadi gambar Allah. Bahkan dia diciptakan secitra dengan Allah. Kalau demikian, maka ketika Tuhan itu bisa kemudian menjaga integritas dirinya, maka diandaikan manusia yang diciptakan oleh Allah yang secitra dan segambar dengan dia juga bisa menjaga integritas, menjaga martabat pribadinya. Namun demikian tentu berbeda. Tuhan bisa secara perfecto, secara sempurna menjaga integritas dirinya karena dia adalah Allah. Sementara manusia, karena dia diciptakan dari tanah,
maka dia punya kerapuhan, kelemahan dan keterbatasan yang menjadi faktor penyebab mengapa dia sulit untuk menjaga integritas dirinya. Apapun Tuhan menghendaki agar setiap orang berjalan dan bergerak menuju kesempurnaan. Dan di dalam pergerakan itu, Bapak Ibu, kita selalu dihantui, dikelilingi oleh kekuatan-kekuatan jahat. Seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Sadar atau tidak sadar, di dalam hidup pribadi, di dalam hidup bersama, kekuatan iblis ini bekerja begitu keras, sehingga kadang-kadang tanpa disadari kita jatuh di dalam dosa. Bagus hari ini dalam hari Minggu Prapaskah yang pertama, Tuhan mengingatkan kita akan 3 godaan yang paling besar di dalam hidup manusia. Godaan yang pertama adalah godaan makanan, roti. Ketika Tuhan lapar, iblis datang. Dia menggunakan kesempatan di dalam kesempitan. Engkau Tuhan, kalau Engkau bisa menciptakan batu ini menjadi roti, maka akan cukup untuk memuaskan dahaga dan rasa laparmu. Yesus dalam keadaan lapar, dia tergoda. Tapi apakah Yesus termakan dengan godaan itu? Tidak. Dia mengatakan, manusia tidak hanya hidup dari makanan saja, dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Nah, ini bagus. Kita kalau lapar, kita mudah tergoda. Kita mudah untuk mengikuti nafsu kita, keinginan kita yang teratur. Yang penting perut saya kenyang. Yang penting apa yang saya inginkan tercapai. Halal atau tidak halal, pokoknya yang penting tercapai. Dan ini yang membuat orang jatuh pada semangat hedonisme, pada semangat konsumerisme, pada semangat materialisme. Dia gila dengan roti kehidupan yang bisa binasa. Akhirnya apa? Dia jatuh binasa. Korupsi yang terjadi di mana-mana menyebabkan orang kehilangan integritas diri, karena dia lebih memburu makanan jasmani yang dapat mati ketimbang dia harus memburu makanan spiritual yang tidak akan pernah mati, yaitu logos, firman Allah yang hidup. Memburu kebijaksanaan, memburu hikmat dari firman itu yang menjadi penopang kekuatan orang untuk mengatakan di hadapan Tuhan bahwa saya tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu, kita butuh roti. Ketika kita berdoa Bapa Kami, kita mengatakan, Tuhan berilah kami rezeki. Tapi Tuhan mengatakan dalam doa itu, mengajarkan kita, berilah kami rezeki yang secukupnya. Bukan rezeki yang berlimpah-limpah atau rezeki yang membludak, tapi secukupnya. Berarti Tuhan mau mengatakan, jangan makan lebih, jangan terlalu kenyang, jangan mengambil makanan yang bukan hak kamu, karena kamu sesungguhnya kenyang.
tetapi kamu akan mengalami malapetaka. Ini godaan paling besar di dalam hidup. Godaan yang kedua yang ada di antara kita adalah godaan kekuasaan. Tuhan dibawa ke tempat yang tinggi dan diperkenalkan kepadanya kemegahan dunia. Dan iblis mengatakan, semua ini akan jadi milikmu kalau kamu menyembah dan berbakti kepadaku. Tapi Tuhan mengatakan, dan inilah kekuatan firman yang membuat Yesus menjaga integritasnya. Jangan engkau menyembah yang lain. Engkau hanya menyembah dan berbakti kepada Tuhan Allahmu. Meskipun, coba lihat di dalam hidup, manusia lebih cenderung takut berbakti kepada manusia. Manusia lebih cenderung berbakti kepada atasan, kepada kekuasaan yang lalim, pada kekuasaan yang jahat, kepada kekuasaan yang tidak memperjuangkan kebenaran, karena demi menjaga posisi dan kedudukan, ketimbang dia menyembah Tuhannya. Orang lebih takut kepada manusia yang dapat membunuh badan, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Tapi Tuhan mengatakan, takutlah kepada Dia yang bisa membunuh tubuh, tapi juga membunuh jiwa. Dan kekuasaan itu ada pada Allah. Sembahlah Allah seperti Israel yang menyembah Tuhan di dalam bacaan pertama. Atau seperti Rasul Paulus mengatakan, hanya kepada Tuhan kita berbakti, bukan kepada ilah-ilah lain. Dan yang ketiga, godaan terbesar adalah kehormatan diri. Kita boleh menjaga kehormatan diri, itu penting. Kita boleh menjaga harga diri, itu penting. Tapi kita tidak boleh gila hormat. Ini penting. Ada orang biasanya lebih gila hormat daripada dia menjaga kehormatan diri. Kalau orang gila hormat, dia kehilangan kehormatan dirinya. Dia kehilangan harga dirinya. Suka disanjung, dihormati, dipuji. Dan kemudian menganggap orang lain tidak penting. Dia adalah orang yang paling penting. Tuhan, meskipun dia orang penting. Tapi ketika digoda oleh setan, coba lompat. Di bawah itu ada banyak malaikat. Mereka akan menatang kamu dengan sorak-sorai. Tuhan tidak menginginkan kehormatan seperti itu. Kehormatannya itu ada pada pengorbanan dirinya, kerendahan hatinya, sampai dia mati di kayu salib. Kehormatan itu ada pada dia yang memberi hidup bagi banyak orang. Dia datang supaya setiap orang mempunyai hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Maka siapapun, di dalam gereja juga sama, di luar gereja, di tengah masyarakat, jangan cari hormat atau jangan gila hormat. Kehormatan itu pertama-tama adalah bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga nama baik kita, menjaga martabat kita, supaya kita menjadi terpuji di hadapan manusia, tapi juga menjadi terpuji di hadapan Allah. Semoga 3 godaan ini kita renungkan, kita hayati, kita refleksikan. Mana godaan paling besar yang sering membuat saya hancur di dalam keluarga, di dalam gereja, dan di dalam masyarakat. Kalau itu ada, masa puasa menjadi kesempatan istimewa bagi kita untuk bertobat, datang kepada Tuhan melalui sakramen pertobatan, supaya kita menjadi baru di dalam Kristus. Semoga demikian. Amin. Kita bangkit berdiri. Setelah dikuatkan dengan sabda Tuhan, kita menyatakan iman kepercayaan kita kepada Bapa di surga. Aku percaya akan Allah,